nih, apa sih yang harus dipersiapkan atau mungkin syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk teman-teman bisa bekerja ke luar negeri gitu. Kalau di dalam negeri itu peluang karirnya apakah juga sebesar yang di luar negeri atau bagaimana Pak kira-kira? Gaji di Jepang 1 bulan atau di Jerman 1 bulan itu bisa mewakili gaji di sini bisa berapa? 10 bulan, ya, bisa 1 tahun. Hai Sobat Lentera, welcome back to Suara Lentera, tempat dimana kita bisa ngobrolin tentang segala hal, tentang dunia keperawatan, mulai dari jenjang pendidikan, tantangan di lapangan, sampai kisah-kisah inspiratif dari narasumber kita hari ini. Nah, kali ini kita akan mengusung tema jenjang karir. Aku Puput Dan aku Tia. Di setiap episode kali ini kita akan bahas tuntas tentang perjalanan menjadi perawat, mulai dari S1, profesi, hingga peluang karir ke luar negeri. Nah, buat kalian nih yang sekarang lagi menempuh pendidikan nurse atau yang hanya sekedar penasaran sama dunia medis, podcast ini cocok banget buat kalian dengerin. Oke, gak perlu lama-lama nih, kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Kurniawan Edi Prianto, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan. Nah, sebelumnya nih Sobat Lentera, siapa sih Bapak Kurniawan ini? Bapak Kurniawan ini adalah dosen F2K yang mengaku mata kuliah gerontik dan juga home care. Kemudian beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Karir yaitu CDC atau Career Development Center. Kemudian beliau juga adalah Ketua Forum Alumni Strada atau For All Strada. Oke, wah keren banget ya background dari narasumber kita kali ini. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak sih hari ini kita mau bahas apa aja? Udah ada belum? Kayaknya belum ada nih yang bisa nyebak. Oke, mungkin bisa langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini. Oke, Bapak Kurniawan, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ya, nah mungkin Bapak Kurniawan bisa sedikit nih menjelaskan kepada kita, kan tadi Bapak sebagai salah satu Kepala Pusat Pengembangan Karir dari Strada. Kira-kira apa sih ini Pusat Pengembangan Karir ini atau CDC? Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang di sini dan di sana ya yang menonton podcast ya tentunya hari ini. Salam sukses mulia. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman yang hari ini khususnya dipimpin Mbak Tia sama Mbak Ubud ya. Oke, banyak. Nah, menarik tema hari ini tentang peluang karir ya, khususnya perawat. Kebetulan saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Karir di Universitas Strada Indonesia, di mana kita sangat konsen dan memiliki visi bahwa lulusan Universitas Strada Indonesia harus sukses ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jadi ada dua pilihan ya, dalam negeri dan luar negeri. Nah, teman-teman, dalam konteks pengembangan karir ini, jadi kita memiliki ada istilahnya SMART ya. Jadi SMART itu, jadi S-nya itu ada sharing, kemudian M-nya mapping, A-nya assisting, R-nya recruiting, dan T yang terakhir itu adalah tracing ya. Dan di sharing kita memberikan tools atau alat ya untuk bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman lulusan itu informasi terkait pekerjaan. Kemudian juga kita bisa sharing konsultasi terkait jenjang karir. Biasanya itu mahasiswa kalau sudah akhir-akhir semester itu ya sudah memiliki angan-angan, wah nanti saya ingin kerja di pelayanan atau di nurse trainership gitu ya, swasta atau lebih praktek mandiri ya. Biasanya mereka konsultasi kepada tim kami. Nah, itu di sharing dan di mapping. Kita juga memapping atau memetakan terkait peminatan dari mahasiswa ya. Jadi seluruh dari semua prodi ya, tidak hanya profesinya saja atau keperawatan, tapi seluruh prodi kita melakukan pemetaan itu di tengah semester perkuliahan, semester 3 ya, dan waktu yudisium. Jadi kemarin kita juga baru mapping saja teman-teman yang masuk profesi ya. Jadi kita mapping mereka itu memilih peminatan kerja dalam negeri atau luar negeri ya. Kecuali kalau keluar angkasa nggak ada ya. Nah, jadi dalam negeri dan luar negeri. Nah, di sana
nanti dalam rangka kita ketika tahu hasil mapping ini akan memberikan masukan kepada tim pusat karir untuk melakukan suatu terobosan atau suatu kegiatan yang mendukung dalam dunia kerja ya, dalam negeri maupun luar negeri. Nah kemudian SMART tadi mapping assisting ya. Jadi di assisting di sini kita dalam lingkup akademik juga berkolaborasi dengan rektorat itu membuat suatu kurikulum ya berbasis mata lokal, yaitu mata kuliah persiapan karir, mata kuliah bahasa Jepang, bahasa Inggris, mata kuliah home care, mata kuliah elektif 1. Elektif 1 itu khusus persiapan dalam negeri, dan ada mata kuliah elektif 2 itu khusus persiapan luar negeri. Nah, di situ di assisting. Kemudian di recruiting di sini diimplementasikan dalam kegiatan Career Day. Ya. Jadi Career Day kita melakukan recruiting, melakukan promosi peluang kerja berbasis dari kita menginformasikan. Ya. Kita mengundang rumah sakit, mengundang perusahaan itu dalam Career Day. Kemudian ada juga job fair. Ya. Job fair itu kita melaksanakan suatu kegiatan dengan mengundang banyak pengguna lulusan baik dari rumah sakit, perusahaan dan entrepreneur yang lain untuk bisa mempresentasikan atau membuat presentasi lowongan kerja, dan nanti teman-teman lulusan kita undang ya di job fair itu. Nah, yang terakhir tracing. Tracing itu adalah melacak ya. Jadi kita juga melakukan tracing atau tracer study setahun ini bisa 2 kali ya. Jadi ini dalam rangka untuk mengetahui progres. Jadi setelah lulus itu teman-teman juga kita monitor terkait kekarirannya ya. Ada yang sudah dapat pekerjaan kurang dari 3 bulan, ada yang sebelumnya sudah kontrak sebelum lulus yudisium juga sudah ada ya. Pernah itu teman-teman yang NES tahun 2022 itu mereka sudah diterima bekerja di Jepang, kemudian baru ikut wisuda gitu ya, karena proses perekrutannya itu ketika dilakukan setelah yudisium ya. Nah, jadi tracing ini sangat penting bagi kampus dan terutama bagi pusat pengembangan karir dalam rangka untuk mengetahui ya, mengidentifikasi terkait progres kekariran lulusan ya. Jadi kita sering juga komunikasi ya, baik secara offline maupun online itu terkait rekrutasi lulusan. Dan kita juga memiliki beberapa media ya, di Facebook ada yang namanya Strada SCC ya, SCC ya. Itu dulu karena kita namanya SCC ya. Kemudian di Instagram itu Strada CDC ya. Kemudian juga di YouTube juga ada Strada TV, Strada CDC. Kalau Strada TV itu Strada ini ya, miliknya kampus ya. Nah kemudian kita juga punya grup-grup antar prodi ya di WhatsApp. Nah, itu merupakan rangkaian effort kami sebagai tim pengembangan karir dalam rangka tentunya mendukung lulusan kita supaya nanti bisa berkarir di mana sesuai dengan keinginannya ya, sesuai dengan talentanya juga ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa, teman-teman lulusan itu meskipun teman-teman itu lulusan NES itu belum tentu mereka bekerja di bidang pelayanan perawatan ya. Banyak sekali teman-teman kita yang sekarang jadi CEO apotek ya, ada alumni perawat itu yang sekarang mungkin saya nggak perlu menyebutkan ya namanya, dan ini punya CEO di farmasi apotek itu lebih dari 150 outlet ya. Nah kemudian juga ada juga yang memiliki perawat juga ya di Blitar itu memiliki kosmetik ya, kosmetik yang udah mulai besar juga. Kemudian ada teman-teman yang praktek mandiri jadi perawat ya, memberikan praktek keperawatan mandiri. Dan selain itu juga di bidang politik juga ada, jadi kepala desa itu ada tergalak ya,
Trenggalek itu ada, kalau bisa benar ya, di politik itu juga ada. Nah, jadi prinsipnya teman-teman, ketika kita dalam situasi kondisi yang ini ya serba kompetitif ya, lulusan perawat juga banyak. Nah, penting sekali kita menekankan bagaimana sesuai ini ya, tagarnya kampus Universitas Tanda Indonesia adalah apa? Adaptif, kompeten, dan inovatif ya. Artinya lulusan, jadi seorang perawat harus bisa beradaptasi ya, beradaptasi dengan keadaan. Nah, adaptasi itu butuh apa? Mental dan personalitas yang kuat juga ya. Kemudian kompetensi ya, kompetensi keahlian yang dikombinasi dengan pengetahuan ya, harus lulus kom ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga inovasi. Nah, inovasi ini bagaimana kita terus berpikir ya untuk melakukan suatu perubahan-perubahan yang lebih baik ya, lebih baik seperti itu. Oke, ya itu ya sekitar mungkin terkait pengembangan karir. Oke, baik. Jadi kan tadi ada SMART yang sudah disiapkan dari tim CDC ya Pak. Ya. Nah, kalau dari teman-teman mahasiswa nih, apa sih yang harus dipersiapkan atau mungkin syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk teman-teman bisa bekerja ke luar negeri? Gitu. Luar negeri. Iya. Oke, baik. Ini secara umum dulu ya. Iya. Nah, jadi secara umum ya, apa sih yang harus dipersiapkan? Jadi ketika masih mahasiswa, gitu kan ya. Nah, biasanya kan kalau kita bikin pekerjaan kan kalau sudah mau lulus, wisuda itu ya. Iya, Nah, benar. tetapi lebih baik itu persiapan sudah mulai dari mahasiswa. Ya. Jadi ada suatu kata-kata bijak ya. Ketika kita gagal membuat persiapan, artinya kita mempersiapkan kegagalan. Nah, gitu ya. Jadi ketika masih semester 1, semester 2, semester 3 itu teman-teman mungkin masih banyak yang fokus terhadap akademis ya, banyak kuliah, masuk, ikut UTS dan itu. Nah, tetapi di sisi luar hal-hal indikator-indikator yang mendukung nanti kelak ya ke karir kita ini sudah bisa dicicil dari sekarang. Contohnya apa? Ini adalah terkait skill ya, misalkan yang paling mudah itu adalah skill bahasa kan gitu ya kan. Bahasa artinya apa? Bahasa itu kan gak harus lulusan sastra Jepang, bahasa Inggris kan gitu. Semua orang ketika belajar skill bisa saja ya. Pak Kurniawan dikit-dikit bisa nih benerin sepeda motor ya, saya nggak harus kuliah apa di otomotif kan gitu. Nah, artinya ini yang harus dipersiapkan teman-teman dari awal, sudah dikit-dikit belajar bahasa Inggris ya, diperkuat. Kalau ingin ada yang teman-teman ke Jepang, udah mulai tuh buka-buka YouTube gitu ya, ke Jepang, atau konsultasi ke kami untuk minta modul bahasa Jepang ya. Kemudian browsing-browsing yang positif terkait karir ke Jepang bagaimana. Nah, gitu. Kemudian apalagi kira-kira yang bisa dipersiapkan kepada mahasiswa terkait apa? Skill juga public speaking ya kan? Karena skill itu nggak bisa dilakukan secara instan kan gitu. Misalkan besok saya mau ikut tes ini ya, tes di apa perkutan Jepang katakanlah, saya hari ini udah mulai belajar nggak bisa kan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dipersiapkan sejak awal, dan yang paling penting adalah menyiapkan mental dan personality kita ya. Nah, khususnya kalau teman-teman yang di luar negeri, yang pengen ke luar negeri ya, kebetulan juga dulu Pak Kurniawan pernah jadi PMI ya. PMI tahu ya, ini bukan Palang Merah Indonesia ya. Ya, tapi PMI yang terkait karirnya adalah pekerjaan migran Indonesia. Kalau dulu TKI ya, tenaga kerja besar, terus sekarang dipindah jadi PMI ya, pekerjaan migran Indonesia. Jadi ketika kita ingin keluar negeri, tentunya yang bisa dipersiapkan sekarang mahasiswa itu tadi belajar bahasa ya, kemudian terkait apa budaya-budaya ya. Saya kira sekarang untuk apa alat untuk belajar itu mudah ya, beda zamannya Pak Kurniawan tahun 97-98 ya. Sekarang itu di YouTube bisa, di Google tinggal sharing. Yang penting teman-teman tetap ini ya, hati-hati ya, karena tidak semua informasi itu belum dikonfirmasi apakah itu benar atau tidak gitu ya. Jadi kadang ada yang bilang kerja di Arab Saudi atau di Jepang itu susah atau ini ya, gitu. Di sisi lain ada yang enak. Nah tentunya itu silakan nanti kalau ada
hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan, menjadi pemikiran itu bisa kontak kepada kami. Ya. Itu. Mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman yang Bapak dapatkan selama berkarir di luar negeri Pak sebagai PNP tadi. Ya, baik ya. Jadi saya dulu tahun 2009 itu ikut namanya program Economic Partnership Agreement EPA Jepang, nah, yaitu program G2G. Jadi kalau luar negeri itu teman-teman itu ada 4 program: G2G, Government to Government, ada G2P, Government to Private, ada P2P, Private to Private. Ya, oke, ada 3 ya. Nah, kalau G2G itu biasanya program itu dilaksanakan oleh kerjasama pemerintah dan pemerintah, dan itu minim sekali biayanya, ya, hampir tidak ada kayaknya. Mungkin hanya ini ya, kesana kemari ngurusin dokumen ya. Nah, kalau G2P itu ada biayanya ya, tapi nggak terlalu mahal. Tapi kalau P2P itu full biaya sendiri karena private to private, biaya mandiri. Nah dulu Pak Kodan ikut yang G2G untuk penempatan ke Jepang. Waktu itu saya angkatan kedua ya, 2009 itu dari se-Indonesia itu diambil perawat ya, perawatnya itu sekitar 400 atau 380 itu. Kemudian untuk caregiver itu sekitar 600-an gitu ya. Nah, alhamdulillah saya lulus tes dan akhirnya ditempatkan di Osaka ya, di Yujinkai Hospital ya, di Osaka Hospital 5 tahun di sana. Kemudian kita harus ikut ini ya, uji kompetensi juga ya, karena kan kita berbasis profesi. Nah, jadi karena di sana di Jepang itu perawat dan caregiver itu sudah menjadi profesi, maka di sana juga ada hukum caregiver juga ada ya. Karena Pak Kurniawan ikut yang kambosi atau perawat, jadi harus ikut SDM perawat. Dan alhamdulillah tahun 2012 saya sudah lulus ya. Dan lulus, kemudian 2015 saya kembali ya, kembali di sini. Kemudian juga dalam rangka mengajak teman-teman ini untuk mungkin bisa juga yang ikut juga bekerja di luar negeri gitu ya. Karena apa? Karena di Indonesia sekarang lulusan banyak ya teman-teman ya, bekerja di luar negeri itu bisa jadi salah satu alternatif ya, atau pilihan untuk teman-teman bisa mengembangkan diri ya sejak awal ya. Jadi terutama di program Jepang itu ada yang namanya program Kaigo Fukushi itu, yang caregiver itu, jadi teman-teman setelah S-Corp itu belum profesi bisa ikut ya. Jadi cukup lulusan S1 Keperawatan itu sudah bisa ikut, tapi yang program caregiver ya, elderly caregiver, jadi pengasuh lansia di Jepang ya. Nah teman-teman kalau ditanya Pak gimana di Jepang, ada enaknya atau juga susahnya atau tidak enaknya, yang namanya kehidupan itu pasti di dua sisi ya, ada siang ada malam, ada senang ada sedih ya kan, ada enak tidak enak. Nah, tapi kalau saya bilang secara pribadi, kalau di Jepang waktu saya 5 tahun di sana itu banyak enaknya daripada tidak enaknya kan gitu. Itu pun tergantung dari bagaimana kita bisa membawa diri kita dengan baik, terutama dalam hal manajemen finansial kita, pertemanan kita, terus apa ya, aktivitas kita di sana yang nanti bisa dibawa ke Indonesia yang positif, gitu ya. Nanti kalau teman-teman ingin lihat mungkin sedikit terkait kegiatan Pak Kurniawan di Jepang, bisa lihat di YouTube saya ya, di Kuryo Sanogawa. Jadi saya juga pernah sampai ikut lomba nyanyi ini ya, pakai bahasa Jepang ya, jadi MC di beberapa kegiatan Jepang ya, dan itu ya modalnya ya harus berani aja sih gitu. Karena prinsip kita kadang teman-teman itu terbalik ya, terbalik begini. Jadi wah saya takut Pak nanti kalau di Jepang bisa ngobrol nggak, bisa enggak kan gitu ya. Nah padahal di sana itu kalau kita jadi orang asing di suatu negara itu lebih diperhatikan. Artinya kalau kita dalam hal komunikasi membuat kesalahan itu pasti akan digunakan sama mereka. Jadi jangan takut ya. Dulu Pak Kurniawan ikut program ke Jepang itu sama sekali tidak bisa bahasa Jepang. Justru saya dulu belajar bahasa Inggris ya. Nah, karena pengennya ke Australia waktu itu ya, mungkin ke negara-negara Eropa, tapi ya karena judulnya ke Jepang akhirnya kan. Dan alhamdulillah selama kita punya niat dan tekad
ya, keinginan, motivasi, semangat, tidak hal yang tidak mungkin. Ya, pasti Tuhan itu memberikan kemudahan pada kita. Gitu, ya. Baik, tadi kan ada 3 program ya Pak. Ya. Tadi kan ada 3 program yang bisa kita ambil untuk pergi ke luar negeri. Ya. Nah, kalau yang berbayar nih Pak, itu kira-kira berapa sih Pak biayanya kalau boleh di-spill-kan nih buat teman-teman sobat? Ya, baik. Kalau yang program D2P ya, atau mungkin yang D2P yang berbayar itu ada beberapa ini ya, variasi biaya ya, variasi biaya karena ini berhubungan dengan tim pemberangkatan ya, dan tim itu ya, misalkan SO atau Standing Organization ya. Nah, jadi teman-teman, ini juga perlu saya tegaskan di sini, ada yang namanya LPK ya, LPK, LKP, ada juga yang namanya SO. Nah, jadi yang berhak memberangkatkan itu adalah yang SO, punya sertifikat Standing Organization ya. Nah, sedangkan LPK itu adalah dia hanya menyiapkan dari segi pendidikan bahasanya, keterampilan bahasanya. Nah, tapi kadang ada suatu PT ya, PT untuk penempatan kerja luar negeri itu yang memiliki dua-duanya. Ada yang dia punya LPK, juga punya SO, jadi memang sekalian gitu ya. Nah, itu biasanya yang lebih murah gitu ya, atau lebih ini ya, minim biayanya. Tapi ada yang mungkin LPK yang dia nanti hanya memproses pelatihan bahasanya, ketika penempatannya ya dikirim ke SO tersebut. Nah, itu sehingga mungkin biayanya agak double. Nah, kami memang fokus kepada sebenarnya G2G ya, karena G2G secara ini ya, secara kontekstual itu adalah dibilang biayanya juga sangat minim ya kan, yang memegang program juga pemerintah, tapi kita juga membuka peluang kerjasama dengan teman-teman SO LPK. Jadi ada beberapa rekanan-rekanan PT penempatan karir yang bekerjasama dengan kami, dan itu pun juga kami seleksi. Artinya oke, semua bisa promosi ke kita, tetapi silahkan mereka mengembangkan biaya yang pro lulusan gitu ya, yang benar-benar ya, katanya teman-teman itu loh, kita itu keluar negeri itu pengen cari uang Pak ya, cuma cari pengalaman, ini tambah bayar banyak gitu ya. Jadi ada beberapa banyak, tapi rata-rata range ke Jepang itu kurang lebih sekitar 25 sampai 40 juta. Itu sudah termasuk pelatihannya ya, bertanya seperti itu. Jadi kalau di atas 50 juta itu sepertinya nggak ada, itu hoax ya. Kalau ada pun itu mungkin ada oknum-oknum yang ingin ini ya, meraih keuntungan ya, seperti itu. Jadi ya sekitar 25 sampai 40 yang ideal. Nah, kemudian juga prosesnya itu pun juga nggak sama setiap PT ya. Kalau kita berbicara B2B itu ya, artinya ada yang membayar berapa dulu gitu. Ya, misalkan 5 juta dulu, nanti untuk proses ini ya, pendidikannya bahasa gitu. Kemudian baru nanti bayar berapa. Ada yang sistemnya nanti bisa dimilasi pada waktu kerja, ada juga yang langsung harus dibayar sebelum kerja. Itu mekanismenya itu mereka masing-masing, dan tentunya kampus tidak ikut campur di sana ya, karena memang kampus sampai pada ranah kita persiapan aja ya. Kalau untuk penempatan itu nanti ada tim sendiri yang ya. Untuk benefitnya apa nih Pak selain gaji itu kerja di luar negeri itu Pak? Ya, baik. Jadi teman-teman, kalau bisa saya rangkum ya, itu kalau kita kerja keluar negeri itu ada 3E ya, 3E yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tentunya ekonomi ya, faktor ekonomi. Ini kalau masalah ekonomi kan nggak jauh-jauh dari uang, nggak jauh-jauh dari gaji, salary kan gitu ya. Nggak jauh-jauh, kalau gajinya sama di sini kan nggak mungkin ya, nggak jauh dari keluarga. Jadi dari sisi gaji ya, kalau kita ngomongin gaji ya besar ya di Jepang ya. Kalau sekarang ini kurang lebih kalau untuk perawat itu bisa sampai istilahnya Mijugoman sampai Sanjuman ya, itu 30.000 yen. Kalau diuangkan ya sekitar 32 juta, 28 juta itu untuk perawat. Kemudian kalau
Untuk caregiver bisa 23 juta per bulan ya, itu belum nanti kepotong untuk ini ya, mungkin mansion atau apartemen ya. Ada beberapa yang mekanisme G2G itu teman-teman mungkin udah di backup sama rumah sakitnya, jadi hanya bayar listrik dan lain-lain, tapi biaya penginapannya ditanggung ya. Ada yang semua total separuh. Dulu Pak Kurniawan itu kita semua total diganti separuh sama rumah sakit, seperti itu. Nah itu tergantung instansi yang ditempati yang sama. Antara prefektur pun juga nggak sama ya. Jadi kalau saya dulu di prefektur Osaka, jadi kalau Osaka itu kalau di Indonesia itu seperti Surabaya, dari kota terbesar kedua ya. Kalau Tokyo sama dengan Jakarta ya. Artinya apa? Biaya hidup ini juga tidak sama dan gajinya pun juga ini ya ada sedikit perbedaan. Nah, apalagi kalau yang di prefektur yang masih banyak yang daerah-daerah yang sepi gitu ya, itu yang agak rendah ya. Tapi udah serendahnya itu nggak nyampe di bawah 15 juta ya, yang di Jepang itu. Nah, apalagi kalau ini ya dinas Palem itu ada tambahan-tambahan juga. Ya. Kemudian juga dalam setahun kita ada bonus gaji utuh itu 2 kali ya, di musim salju, musim dingin sama musim panas. Ya. Kemudian dalam 1 tahun kita ada juga namanya Ryoko. Ya, Ryoko itu wisata. Jadi kita diajak wisata 3 hari 2 malam. Kita disuruh milih list waktu itu. Jadi sekarang kalau di Indonesia nggak kan ya. Kita mau wisata nih, satu list A ke Raja Ampat, yang B ke Borobudur gitu ya. Nah, itu biasanya kita teman-teman Indonesia itu milih yang jauh sekalian ya, karena yang relatif biayanya mahal gitu ya. Jadi itu disediakan oleh rumah sakit. Jadi dari gaji jadi ekonomik ya, kita itu ada perbedaannya. Kemudian berikutnya itu ada experience ya, tentunya pengalaman sesuai dengan profesi kita, juga pengalaman hidup tentunya ya. Jadi pengalaman bekerja sebagai perawat di Jepang, wah luar biasa ternyata ya. Kita bisa lebih tahu terkait update keilmuan medis, perawatan, terkait pelayanan, terkait asuransi ya. Ini bisa menjadi pelayanan sangat berharga bagi kita. Juga pengalaman bahasa juga, budaya, kemudian juga pengalaman di negara maju kan gitu ya. Jadi alhamdulillah saya di sana sudah tahu Shinkansen juga ya. Shinkansen itu kereta cepat ya. Nah, di Indonesia baru saja ya, baru 2 tahun ini ya, kereta cepat di Jakarta ya. Artinya apa? Kita ada yang bilang kita ketika bekerja di luar negeri di negara maju itu setidaknya kita bisa melampaui dari teman-teman di sini dalam kemajuan peradaban ya. Itu. Dan berikutnya adalah expectation. Jadi ekspektasi. Kalau kita berbicara ekspektasi, tentunya tidak jauh-jauh dari harapan, keinginan, cita-cita, gitu ya. Dulu ekspektasi saya kalau punya ini ya tabungan banyak, ketika pulang dari Jepang, ekspektasi saya bisa beli rumah sendiri, ya, bisa beli tanah, saya operasi. Alhamdulillah kesampaian kan gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya ekspektasi itu dalam rangka juga membangun semangat kita, ya. Nah tentunya teman-teman tadi agendanya benefitnya aja ya. Nah, jadi itu salah satu benefit atau keuntungan hal positif yang ini ya. Tapi itu tidak mudah dalam mencapai 3 hal itu ya. Banyak yang harus kita pegang prinsip-prinsip tertentu. Misalkan manajemen keuangan kita harus benar-benar hemat ya. Kalau kita di Indonesia boros ya, di Jepang juga boros ya sama, nanti pulang tabungan kita sedikit gitu ya. Misalkan di sini sukanya makan yang enak-enak, di Jepang yang enak-enak juga. Nah itu ya nanti kita akan habis uangnya, karena pada prinsipnya perbedaan itu hanya terletak pada link value ini ya, value life-nya. Jadi katakanlah kalau di sini gaji 3 juta, berarti di Jepang tambah 0,1 30 juta. Tapi nanti biaya hidup juga naik nolnya. Jadi di sini makan katakanlah 7.000 udah bisa ya makan ya di sini, di Kediri tentunya ya. Di Kediri 7.000 udah makan, tapi di Jepang nggak bisa makan dengan uang 7.000 ya.
bisa 50.000, bisa kalau mau makan enak ya 100.000 dalam sekali makan, nah, gitu. Jadi artinya manajemen keuangan harus benar-benar dijaga. Dan juga prinsip pertemanan, ya. Otomatis budaya kita juga berbeda, ya. Kemudian iklim sosial juga berbeda. Kita juga harus benar-benar bisa memfilter, ya, kira-kira budaya mana yang baik bagi kita, yang nanti bisa merubah pola pikir kita. Kalau merubah pola pikir kita yang baik nggak masalah, ya. Tapi kalau tidak baik, nanti ini akan merugikan kita. Dan waktu itu sangat cepat. Saya itu 5 tahun di sana itu nggak terasa, ya. Jadi kayak bersin aja ya, bersin gitu ya, tiba-tiba oh udah 5 tahun gitu ya. Kemudian saya sudah itu ya, jadi harus memutuskan diri. Nah makanya saya selalu berpesan kepada teman-teman yang ini ya, fresh graduate, ayo aku masih muda, ya. Kalau misalkan nunggu pekerjaan belum dapat di Indonesia gitu ya, atau dapat tapi gitu-gitu aja gitu ya, cobalah aku masih muda, lari ke luar negeri. Bukan lari ya, menuju lah ya, menuju ke luar negeri. Karena di sana ada mungkin wish atau harapan ya, atau dream yang bisa kita raih itu bisa lebih cepat gitu ya. Instan halalan toiban, nah, gitu ya. Ya artinya apa? Coba bayangkan gaji di Jepang 1 bulan atau di Jerman 1 bulan itu bisa mewakili gaji di sini bisa berapa? 10 bulan, ya, bisa 1 tahun. Gitu. Nah, kita nggak membanding-bandingkan ya, cuma ini sebagai gambaran ya. Jadi kalau keluar negeri pun jangan lama-lama. Ya, saya berpesan itu jangan lama-lama. 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun dah cukup pulang. Tata lagi karir di Indonesia, gitu ya. Karena kebanyakan beberapa pengalaman itu yang kelamaan di sana, keelangan di sana, gitu ya. Kalau menikah dengan orang Jepang atau berada di Jepang nggak apa-apa, jadi dulu Jepang. Pulang-pulang ke Indonesia, dia harus apa? Memulai lagi untuk menata karirnya. Kalau ini nggak siap, ini bisa jadi suatu masalah juga gitu ya. Banyak teman-teman lihat di YouTube podcast itu ya, resiko kalau kita kembali dari luar negeri berkarir terlalu lama, tetapi kita tidak siap, itu sangat bisa jadi masalah gitu ya. Makanya itu Pak Kurniawan berharap 5 tahun cukup waktu itu ya, karena ingin membangun karir lagi di Indonesia. Kalau nggak gitu keteteran, lulusan-lulusan baru kan ribuan-ribuan ya. Nah itu kalau kita tinggal 3 tahun aja, itu udah berapa lulusan? 1 tahun misalkan Nusantara itu hampir berapa ratus ribu gitu ya, 180.000 atau bagaimana? 3 tahun udah 500.000. Tantangannya yang muda-muda itu. Nah, gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang teman-teman mungkin lama di luar negeri, dia bisa memanage keuangan dengan baik, punya modal yang baik dan banyak, pulang bisa mungkin jadi swasta dan lain-lain, gitu ya. Dan berikan klinik dan lain-lain bisa. Ya. Ya gitu ya teman-teman Sobat Lentera. Pergi ke luar negeri itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Jadi kita saat ini kita masih menjadi mahasiswa, ayo kita segera persiapkan. Mulai dari bahasa, mental juga ya Pak, banyak yang harus kita siapkan. Dan di luar negeri itu banyak sekali benefit yang kita dapatkan. Bahkan dari kampus pun juga memberikan support untuk kita gitu. Jadi kita harus tetap semangat ya teman-teman. Gitu ya Bapak. Oke, Bapak Kurniawan ini kan sudah lama ya di Jepang, ada 5 tahun. Ada nggak sih Pak keinginan untuk kembali lagi ke Jepang mungkin? Mau ke sana lagi? Ya kalau sekarang kembali mungkin ya wisata ya. Oke, ya, hanya karena wisata. banyak teman-teman di sana yang masih komunikasi ya. Ya karena dulu saya pribadi itu prinsip saya ketika di Jepang itu ini ya. Jadi saya nggak hanya kerja sebagai perawat, pulang berangkat pagi gitu ya, pulang sore kemudian tidur di rumah besok enggak. Tapi dulu saya sering ini ya bersosialisasi dengan keluarga pasien. Nanti pas waktu libur itu saya main ke rumah pasien, nanti sehingga banyak sekali teman di sana ya. Jadi kadang kangen juga sih, ya kangen pengen kembali ke sana gitu ya. Tapi namanya hidup itu pilihan ya. Jadi kita harus punya priority dalam kehidupan. Dan saya lebih memprioritaskan waktu itu oke lah, satu cita-cita saya salah satu yang keluar negeri sudah tercapai. Sekarang saya harus tetap di sini gitu ya. Jadi ya walaupun ya pengen banget gitu ya, kayak teman-teman sekarang saya alhamdulillah
kesenangan saya ini akhirnya diwakilkan sama alumni kita, lulusan kita. Alhamdulillah ada yang ke Arab Saudi, ada di Jepang, di Australia, di Singapura. Kita itu alumni Strada itu di alumni negeri banyak loh, ya hampir 200 berapa gitu loh ya. Itu tersebar di 9 negara, ya paling banyak itu di Jepang sama Arab Saudi, ya. Jadi teman-teman nanti kalau ke Jepang jangan bingung, ya banyak sekali alumni Strada di sana. Di kita di forum alumni luar negeri Strada namanya Forum All Strada itu punya data, ya siapa kayak Mas Azizir itu di daerah Nagano, ya di prefektur Nagano, di prefektur Kanagawa itu ada Mbak siapa ya, agak lupa Ismi atau Cindy itu ada, ya ada data kita ada, ya di Arab ada Mbak Emilia, ya di Kuwait ada Mbak ini ya, maaf saya agak lupa ya saya punyanya ya, banyak sekali ya. Oke. Kan ada banyak tempat nih Pak yang bisa didatangi teman-teman untuk kerja ke luar negeri. Kalau menurut Bapak nih yang paling rekomen untuk kita kerja di luar negeri itu di negara mana Pak? Ya, kalau istilahnya ini ya kita menganjurkan ya recommended ini ya sebenarnya sekarang pada prinsipnya yang negara-negara yang sudah memiliki agreement dengan pemerintah yang memiliki legal itu ya, yang kita recommended ya. Nah, tetapi sekarang yang banyak dibutuhkan itu, ditanya itu yang banyak dibutuhkan itu di Jepang, di Jerman, Belanda, dan Arab Saudi, ya, sama Kuwait. Nah, ini yang banyak dibutuhkan ya. Nah, kemudian juga ada di Taiwan sama Cina tapi P2P, ya. Nah, ini yang Belanda ini kita belum tembus. Kemarin ada 1 daftar belum tembus, 2 belum tembus, yang agak susah mungkin ya Belanda ya biasanya. Nah, tapi pada prinsipnya teman-teman tetap ini ya semangat terus mencoba ya. Jadi teman-teman ada sih yang di Indonesia sudah kerja di rumah sakit tapi dia juga tetap minat luar negeri itu ada ya, jadi tetap ikut walaupun gagal tetap ikut lagi gitu ya. Oke, keren sekali ya Pak. Dari tadi nih kita udah banyak bahas yang luar negeri ya Pak ya. Mungkin kita bisa pindah untuk ke dalam negeri. Oke. Kalau di dalam negeri itu peluang karirnya apakah juga sebesar yang luar negeri atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, baik. Di peluang di dalam negeri ya, ini memang kalau kita melihat tren sekarang itu tidak seimbang ya, imbalance antara jumlah lulusan ya atau calon pekerja dengan jumlah yang keluar atau pensiun seperti itu ya. Apalagi ditambah dengan fenomena sekarang banyak PHK kan gitu ya. Nah, secara umum ini anomali ini yang menyebabkan bisa dikatakan bahwa peluang dalam negeri itu juga sangat ketat ya, sangat ketat sekali ya. Nah, tetapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir ya. Banyak sekali meskipun kita profesionals ya, itu banyak sekali peluang-peluang kerja yang masih berbasis kesehatan yang ini bisa kita masuki di sana ya. Jadi seorang perawat tidak hanya melulu kerja di rumah sakit ya kan? Tidak harus melulu menjadi PNS di rumah sakit PNS ya. Tetapi banyak sekali peluang-peluang kerja seorang perawat. Nah, jadi di mapping kita, di pemetaan kita di dalam negeri itu ada beberapa pilihan ya. Ada rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, medical representatif, kemudian juga terkait legislatif ya, yang mau jadi ini ya, ada perangkat pemerintahan, ada yang praktek mandiri, bersprendenship di sana. Nah, itu peluang-peluang yang sebenarnya ini teman-teman bisa dipersiapkan dari sini. Kalau saya pengen jadi entrepreneurship, ya artinya saya sekarang juga harus sering baca-baca terkait literasi terkait bagaimana menjadi seorang ini ya entrepreneur kan gitu ya. Public speakingnya harus diperkuat. Bagaimana teknik membangun networking, membangun jaringan itu harus diperkuat gitu ya. Ketika teman-teman nanti mungkin pengen masuk di dunia legislatif politik, teman-teman mulai belajar terkait organisasi,
terkait leadership, terkait bagaimana bisa berkomunikasi dengan banyak kalangan, banyak orang. Nah, gitu ya. Nah, juga penting lagi di medical representative. Nah, ini kemarin banyak teman-teman itu ya, pas ketika ada peluang di sana, ternyata banyak teman-teman yang mundur. Nah, ini kita sayangkan ya. Jadi teman-teman, sekarang itu tidak ada pekerjaan yang mudah ya. Hidup penuh 3T katanya gitu. Apa? Tekanan, tuntutan, target, kan gitu. Ya kan? Berat sekali ya itu. Apalagi kalau ada tekanan harus menikah, nah, gitu ya. Padahal belum bekerja, nah gitu. Jadi 3T ini yang harus diperhitungkan ya. Target, pasti semua perusahaan itu punya target dan kita harus siap dengan target itu. Ya. Jadi ketika contohnya MR itu ya, medical representative, itu kalau menjadi MR yang sudah luar biasa itu gajinya banyak itu. Ada itu alumni perawat stradang di perusahaan farmasi di Surabaya itu gaji sampai bisa 15 juta per bulan karena melebihi target yang ditargetkan perusahaan. Nah, apa pentingnya di sana? Adanya mental, ya, karakter kita yang diubah. Makanya saya sepakat di Strada ada mata kuliah apa? Personality and mentality. Ini penting banget. Kita punya IQ tinggi, tapi personal mentalitas kita itu gak sekuat IQ kita, gak ada artinya. Ya. Jadi mental itu bagaimana kita itu, kekuatan kita itu ketika menghadapi masalah. Ketika kita bijak mencari solusi, itu mentality. Ya, kalau personality karakter, ya karakter kita harus ditepat di mana? Karakter yang rajin, ya kan, selalu belajar, ya, pantang menyerah, ya, harus apa? Kita harus punya tampang apa? Pantang menyerah atau pantang menyerah? Atau tampang putus asa, nah, gitu ya, itu pilihan ya. Makanya teman-teman untuk mahasiswa harus diperkuat dulu ya. Nah, kemudian juga terkait praktek mandiri. Di dalam negeri praktek mandiri sekarang sudah banyak perawat-perawat yang mendirikan izin praktek mandiri ya, karena sekarang lebih mudah ya izin praktek mandiri. Jadi bisa praktek sesuai dengan keahliannya, kompetensinya ya, rawat luka, home care itu bisa ya, banyak sekarang. Apalagi nanti di Indonesia ini teman-teman tahun 2045 kita kan bonus demografi, peningkatan usia lanjut ya. Nah, pengguna home care itu didominasi para lansia, ya kan? Nah, ini menjadi peluang bagi kita, ya. Nanti Mbak Tia, Mbak Puput, ya, bisa praktek mandiri atau join korporasi, membuat agensi home care, wah bagus itu. Ya. Ini menjadi peluang bagi kita, jadi jangan khawatir. Selama kita bisa kita terus bergerak belajar, mencari informasi, ya itu tidak ada yang mudah, ya, tidak ada yang sulit. Ya. Gitu. Jadi menjadi seorang perawat itu sangat besar sekali ya peluangnya teman-teman. Ya. Jadi dari Sobat Lentera ini bisa mulai sekarang mempersiapkan mau ke luar negeri atau mau di dalam negeri aja. Bahkan di dalam negeri pun juga banyak peluang jika kita mampu untuk mengasah personality dan mentality kita gitu. Jangan kita nggak boleh berpikiran dulu di dalam negeri nanti susah mendapat pekerjaan, kalau keluar saya nggak bisa, dan ternyata pemikiran seperti itu salah ya teman-teman. Tapi gini ya Bapak, kan kita sebagai seorang perawat nih, untuk pengimplementasinya ketika di dunia kerja antara di luar negeri dan di dalam negeri itu apakah sama untuk proses perawatan kepada pasien dengan teman satu sama-sama tenaga medis itu apakah sama atau mungkin ada perbedaan yang sangat signifikan di sana? Ya, baik, pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kalau kita berbicara terkait keilmuan ya, pengetahuan keilmuan itu sama. Ya, jadi karena dalam konteks membuat pengetahuan itu kan ada ini ya, berbasis dari masa lalu ya. Kalau kita ibu keperawatan kita sama setiap dunia, siapa? Florin Nightingale, kan gitu kan? Nah, artinya keilmuan itu sama, padatnya sama, konsep dasar perawatan juga sama, teknik perawat luka katakanlah, kemudian manajemen keperawatan, ya, keperawatan anak, robotics itu sama, pada prinsipnya sama. Nah, yang membedakan ada beberapa.
yaitu pertama terkait ini ya, transculture, jadi kebudayaan gitu ya. Nah, karena transculture ini kadang makanya ada teman-teman dapat ini ya, transculture nursing ya. Jadi bagaimana ketika kita sebagai seorang perawat itu bisa beradaptasi di tempat kita berikan pelayanan ya. Dan ini sangat berbeda. Contohnya ketika kita komunikasi ya. Waktu dulu Pak Kurniawan di Jepang, itu Pak Kurniawan juga belajar budaya Jepang terkait konsep sehat sakit orang Jepang bagaimana ya. Kalau di Jepang itu teman-teman itu ada masih contohnya ya yang sebenarnya sederhana. Di Jepang itu ada istilahnya, saya juga lupa, itu kayak jimat gitu ya, kayak benda berharga jimat itu yang ditempelin di bibir pasien gitu ya. Jika apa ya istilahnya barang pengharapan gitu ya. Jadi di jimat itu dengan bahasa Jepang itu pengharapannya di sana semoga lekas sembuh penyakit sebutnya. Di situ ditempel, nanti ditempelin di bibir pasien gitu. Kalau kita kan nggak ada tuh. Nah, jadi kalau kita nggak tahu perawat bisa dibuat ini apa, dibuang kan bahaya itu ya. Nah, pernah ada pengalaman dulu yang lucu menarik gitu ya. Waktu kita pindah bed, pasiennya foto ronsen, ternyata bednya itu tertukar. Nah, itu pun juga membuat suatu mungkin sedikit permasalahan ya, karena nggak sesuai dengan pengharapannya. Yang pasiennya satu sakitnya TBC kok doanya terus sembuhnya sebetulnya sembuh kan gitu. Nah, itu simple aja sih. Nah, selain itu saya kira kalau di luar negeri ini terletak pada perbedaan bagaimana kita mengerti budayanya ya, budaya terkait pandangan orang Jepang terkait konsep sehat sakit bagaimana, komunikasinya kita bagaimana gitu ya. Kemudian juga kalau terkait keilmuan mungkin masalah update aja sih ya, update keuangan, karena ada beberapa mungkin peralatan yang di sini belum ada, di sana sudah ada dan kita harus belajar gitu. Tapi secara keilmuan sih sama sebenarnya ya, terkait komunikasi terapeutik, terkait konsep dasar peralatan sama. Dan saya buktikan ketika saya ikut ujian hukum di Jepang, itu soal-soalnya juga hampir sama dengan hukum di Indonesia, cuma beda bahasa. Ya, kalau di hukum di Jepang ya pakai bahasa Jepang, gitu ya. Kalau saya nggak paham bahasa Jepang ya susah, gitu ya. Seperti itu. Sama teman-teman yang hukum di Australia ini pakai NCLEX ya, pakai bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin pesan-pesan dari Bapak nih untuk para mahasiswa dan teman-teman di rumah tentang untuk mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja ke depannya bagaimana nih Pak? Ya baik. Saya kira saya bilang tadi adalah yang penting itu kita persiapan. Ya, jadilah teman-teman itu suatu individu yang selalu siap. Ya, karena individu yang selalu siap itu ketika ada kesempatan, ya mungkin ada kesempatan baik, ada hal yang mungkin tidak baik, kita sudah siap. Udah siap. Beda loh, orang yang nggak siap dengan yang siap, gitu ya. Ada orang yang di rumah sudah ada alat siap kalau ada gempa bumi, ada kebakaran, apa, sama orang yang nggak siap, udah beda nanti hasilnya, kan gitu. Artinya teman-teman harus lakukan persiapan dari sekarang. Kalau teman-teman ingin ke tadi luar negeri, apa yang dibutuhkan di sana, gitu ya. Kalau yang di dalam negeri, apa yang dibutuhkan di sana? Nanti secara detailnya silakan kontak kami ya. Selanjutnya kalau diberikan di podcast nanti sampai 2 hari nggak cukup ya. Gitu. Persiapan kedua. Yang pertama, yang kedua adalah kita benar-benar harus menghargai waktu. Ya, ini yang sangat-sangat penting. Nah, waktu ini berhubungan dengan apa? Juga kesempatan, berhubungan dengan keterlambatan, kan gitu ya. Ini. Nah, sebenarnya waktu itu singkat teman-teman. Ya, waktu itu sangat-sangat singkat. Karena gini, waktu itu adalah saat ini, sekarang ini adalah waktu. Ya, now, kan gitu, ya kan? Karena apa? Setelah detik berikutnya, itu namanya waktu yang akan datang. Gak usah nunggu besok, nanti aja lah 1 jam ke depan, 2 jam. Itu namanya. Yang sudah lewat, namanya masa lalu. Oke lah, kalau kita pakai grammar ada present, ada past, sama future, kan gitu. Nah, artinya waktu kita itu ya sekarang ini. Sekarang Pak Kurniawan lagi podcast sama teman-teman. Manfaatnya apa? Dampaknya apa? Ke saya, ke keluarga, kan gitu. Contohnya gitu. Dan ini yang harus diyakinkan kepada teman-teman.
Jadi ini adalah anugerah yang paling besar, itu adalah memang waktu, karena nggak bisa dibeli. Ya, jadi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau mungkin generasi sekarang itu sukanya waktunya hanya untuk melamun, hanya scrolling, yang nggak penting-penting. Udah berapa waktu yang ada buang-buang. Jadi jadikan masa waktu yang terlewati itu masa yang berharga. Jadi setiap kita menghirup napas sekarang ini, apa sih yang manfaatnya apa? Saya ini lagi main HP, apa manfaatnya? Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya. Now, NOW, never opportunity was. Jadi jangan buang kesempatan. Itu ya, persiapan dan waktu. Saya kira dua itu dan tiga adalah mental. Ya, mental kita. Jangan gampang loyo, ya kan? Jangan gampang patah semangat. Ya, biasanya titik lemah seseorang itu kalau gampang patah semangat itu akan terus tertanam. Jadi sejak hal kecil itu harus terus dikuatkan, ya, karena itu akan membentuk habit, ya, mental itu. Ya, dikit-dikit kalau ada ujian yang nggak enak tetap semangat. Ya, kita pasti ada solusi dan lain-lain. Ya, itu ya, tiga itu ya, mental, persiapan dan waktu itu yang harus dipikirkan. Jadi teman-teman mulai sekarang mulai mempersiapkan diri ya Pak ya, Ya. mulai dari menghargai waktu. Berarti teman-teman nggak boleh lagi nih malas-malesan. Gunakan waktu sebaik-baiknya dan juga siapkan mental kalian buat menghadapi dunia kerja ke depannya. Apa ya, dari luar negeri sudah, dari dalam negeri juga sudah. Mungkin dari kampus kita nih Pak, untuk tahun ini kira-kira apakah tetap sama dengan tahun yang kemarin untuk proses pemberangkatan ke luar negeri atau mungkin pembelajaran yang ke luar negeri itu apakah tetap sama atau mungkin ada perubahan? Iya, jadi pada prinsipnya untuk proses ke luar negeri kan ke konteks kita kan memberikan mata-mata kuliah bermuatan lokal yang mendukung ke sana ya. Itu prosesnya tetap ya kita lakukan pada semester tertentu, kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, terus kemudian kalaupun ada ini ya perubahan-perubahan terkait skema, terkait informasi, kita pasti informasikan ya ke teman-teman lulusan atau mahasiswa itu di media-media kami tadi ya, Facebook, ada di IG, ada di YouTube atau juga WA group seperti itu. Ya. Mungkin kita bisa untuk gabung ke WA group ini nanti bisa ke Pak Kurniawan langsung, bisa dimasukkan ke WA group atau bagaimana Pak? Ya, kalau WA group berbasis alumni nanti itu akan dikelola oleh prodi. Oh, dari prodi Ya, langsung. nanti biasanya setiap angkatan itu akan ada WA group. Nah, kalau teman-teman nanti untuk IG, FB itu kan bisa langsung join ya. Jadi nanti akan bisa mengupdate informasi peluang kerja, informasi terkait pelatihan-pelatihan. Oke, sudah mungkin teman-teman dari Sobat Lentera nih sudah pada paham ya, sudah mengerti ini apa sih layanan pusat karir yang ada di Strada itu seperti apa, kemudian bagaimana proses kita bekerja ke luar negeri nanti, kemudian peluang apa aja yang bisa kita dapat ketika bekerja di dalam negeri. Jadi menjadi seorang perawat itu tidak harus juga bekerja jadi perawat ya Pak. Kita bisa juga di bidang legislatif juga jadi presiden mungkin ya Pak ya. Bisa, sangat bisa ya Pak. Nanti Mbak Puput ya. Iya. Minimal udah presiden ini ya, mahasiswa itu ya Dem ya. Iya, Presma jadi presiden mahasiswa. Gak kerasa ya Pak, ternyata obrolan kita bareng Bapak Kurniawan kali ini sudah sampai di ujung. Banyak banget tentunya insight keren soal jenjang keperawatan mulai dari luar negeri, dalam negeri, yang pastinya sangat bermanfaat banget bagi kita semua. Buat kalian yang masih galau nih mau kemana setelah lulus nurse, semoga lebih tercerahkan ya setelah nonton podcast kali ini bersama Bapak Kurniawan. Amin. Oke, dan buat teman-teman Sobat Lentera, jangan lupa untuk follow podcast Suara Lentera biar gak ketinggalan nih episode-episode baru kita. Mungkin nanti teman-teman yang mau ada pertanyaan dan juga mau komen-komen nih bisa langsung ke YouTube kita di YouTube HMPS Strada gitu ya Kak. Dan oke, saya Tia, Saya Puput. kami pamit dulu ya. Ingat, menjadi seorang perawat bukan cuma profesi tapi panggilan dari hati. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.